Aku lebih senang disebut pejuang daripada pahlawan atau legenda, enggak senang. Iya. Jadilah, jangan mau jadi pahlawan, jadilah pejuang. Iya. Bas itu karena bentuk akal sehat saya. Oh gitu, ada filosofinya? Bas. Bentuk akal sehat saya. Oh, kepanjangannya. Ya, kita sempat main gitu. di Tugu Pahlawan, turun gowong ini. Karena waktu itu lagu-lagunya kan oh ya, lagu gitu kan. cuitan-cuitan untuk pemerintah mungkin ya. Oke. Zamannya Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. You would might change my whole life through, but nothing gonna change my love for you. Dulur Hari Gustarino. Oke, tos dulu. Selamat malam Mas Hari. Selamat malam menjelang pagi. Iya. Kita sudah lama nggak pernah ketemu nih, ya. Tapi kemana saja nih kalau boleh tahu nih Mas Hari ini? Aku? Iya. Kok kita lama tidak bertatap muka Mas Hari? Sudah berapa tahun kira-kira? Lama banget, saking lamanya dulur. Hari ini spesial banget, saya datangkan 8 tahun mungkin ya. Iya, lebih. 8 tahun. Oke Mas Hari, sebelum kita ngobrol, paling enak kita ngopi dulu. Siap. Ya. Karena di Jeb Kopi kita punya spesial kopi. Kopi apa ini? Oke, kita panggilkan dulu. Mas Bebek. Ya, Mas. Oke. Oh iya. Ini yang handle kafenya Jeb Kopi, Mas Hari. Bebek kok enggak wek-wek. Ini dong. Salah. Kopi hitamnya yang tadi kopi hitamnya tadi yang enak banget. Kopi apa tadi, Bek? Yang spesialnya? Kopi hitam. Oke. Gula aren yo. Wah, keren nih. Oke, pakai yang itu aja. Kopi hitam gula aren ya. Yang panas ya, yang hot, Mas Hari. Aku yang dingin, apa yang spesial dingin? Oh, siap. Oke. Terima kasih. Makasih ya, Pak ya. Sambil ngerokok boleh Mas Hari? Nah, ini sambil kita menunggu menu yang sudah disiapkan sama Mas Bebek ya. Oke, hari ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial nih, seorang musisi hebat, pemain musik, terus banyak hal tentang Mas Hari Gustarino. Hari ini kita akan ulas siapakah sosok beliau dan seperti apa sepak terjangnya di kota Surabaya dan sekitarnya. Oke. Ya, Mas Bebek sudah belum Mas? Oh, cepat sekali. Ekspres ini Pak ya. Iya. Ini yang kopi hotnya ya. Wah, ada gulanya ada 2 varian ya? Iya, ada yang pakai gula putih. Gula putih. Terima kasih. Ini punyanya Mas Yudi. Ini apa nih? Creamy. Oke, terima kasih. Mas diminum dulu Mas. Supaya kopi itu enaknya kalau diminum. Makasih Mas Bebek. Makasih ya. Sebelum dikasih gula. Oh, tes pahitnya ya Mas ya? Wah, luar biasa. Dapat banget. Betul sekali. Di Jeb Kopi spesial untuk menu yang kopinya itu spesial. Cuman kalau saya pribadi suka yang rasa varian rasa, khusus yang creamy ini. Wah ini legit dan juga gurih. Legit ya? Iya legit dan gurih juga. Oke. Kita minum dulu dulur ya. Ini spesial di Jeb Kopi. Saya pesan untuk yang kopi susu creamy. Kita coba dulu ya. Halo, assalamualaikum dulur. Salam satu nyali. Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin. Karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan. Nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Betul sekali. Di Jeb Kopi spesial untuk menu yang kopinya itu spesial. Cuman kalau saya pribadi suka yang rasa varian rasa, khusus yang creamy ini. Wah ini legit dan juga gurih. Legit ya? Iya legit dan gurih juga. Oke. Kita minum dulu dulur ya.
Ini spesial di Jab Kopi, saya pesan untuk yang kopi susu creamy. Kita coba dulu ya. Tapi ngopi itu belum lengkap loh kalau nggak ngerokok. Ah, betul sekali. Rokok. Saya lanjut ngerokok ya. Mas, hari ini kita bahas seputar Mas Hari Bustarino loh ya. Oke. Saya akan bongkar nih dulur ya, siapakah sosok beliau ini. Semuanya pasti teman-teman tahu deh, musisi khususnya Surabaya. Ini Mas Hari ini kita sebut seorang pejuang musik di kota Surabaya. Iya sih. Aku lebih senang disebut pejuang daripada pahlawan atau legenda, enggak senang. Iya. Jadilah, jangan mau jadi pahlawan, jadilah pejuang. Iya. Karena kalau pejuang kamu akan konsistensi terus. Luar Bidang biasa. itu. Hari ini tepat sekali nih ya, saya undang Mas Hari. Mas Hari, saya mau tanya nih, dulu awal pertama kali suka musik, itu usia berapa, Mas Hari? Kalau usia, usia aku ya lupa usia berapa ya. Usia apa? Bahkan aku sampai sekarang usia berapa ya lupa. Oh iya, kita anggap masih 21 lah ya. Ya kalau mungkin usia kronologi karena usia dibagi dua. Kronologi ya, Oke. ya sekian-sekian lah ya. Ya. Tapi kalau usia biologi masih 25 lah. Oh betul, harus Usia gitu biologis. dong ya. Iya. Harus gitu. Pokoknya fisik sama semangat itu harus beda ya. Walaupun Betul. kelihatannya secara penampakan itu usia kita ya di atas gitu, tapi semangat kita harus tetap muda. Iya, betul. Saya kenal banget sama sampean kok ya. Ini orangnya luar biasa dulu ya. Mas Hari ini salah satu yang saya tahu emang seorang musisi, pemain musik, dan yang saya ingat itu alat musiknya, bass. Oke. Iya. Kenapa? Ya, yang bagian dum dum dum. Dem. Oke Mas Hari, kenapa milih alat musik bass? Kenapa Simple. nggak gitar, piano atau drum? Bass itu karena bentuk akal sehat saya. Oh gitu, ada filosofinya. Bass, Bass. bentuk akal sehat saya. Oh, kepanjangannya. Iya, akronimnya. Bass. Bass. Suka alat musik bass karena salah satunya itu maknanya seperti itu. Ini nggak ngarang sendiri ya? Dipas-pas lah. Enggak, intinya adalah Iya. semua alat musik suka aku. Hmm. Awal belajar itu dulu piano, Oh. piano juga gitar, tapi nggak tahu kok semakin kesini kok dibawa ke bass. Meskipun sampai sekarang pun ya tetap ngajar gitar, ya ngajar anu. Oh iya. Tetap. Tapi kalau bass tuh forever lah ya, forever itu. Saya tuh lihat sampean kalau main bass itu bener-bener apa ya Mas Hari? Menikmati dulu ya. Saya tuh baru pertama kali lihat seseorang ya main musik tuh menikmati. Ya Mas Hari Bustarino ini ya. Tapi kalau piano tetap menikmati Tetap. alat musik yang lainnya. Tapi lebih spesialnya ke bass ya. Ke bass. Ke bass. Ke bass. Oke. Ya tadi bentuk akal sehat saya itu bass. Oh iya. Oke, Mas Hari, masih aktif nggak di dunia perbenan? Tetap Kan sih. dulu ini kita taunya Mas Hari kan dari teman-teman Plat L. Betul Iya. lah. Apakah masih aktif kah untuk saat ini aktivitas teman-teman dari Plat L? Plat L tetap. Masih tetap, masih eksis. Tetap. Luar biasa. Karena Plat L itu bagiku udah bukan band ya, tapi keluarga. Oke. Meskipun siapapun yang ada di situ atau ex Plat L ya tetap aja keluarga. Karena kita berangkat tahun 93 ya, 93 kalau nggak salah ya. 93, saya usia 93. berapa itu ya? Ya 10 tahun. Ya kamu masih segini dulu waktu itu. 93, terus diresmikan jadi Plat L itu 9 waktu reformasi, 97 ya? 97 ya? Betul, Ya, 97. 97. Itu sudah eksis ya? Udah lah. Udah ngeband? Udah Waktu Huru lah. Hara itu ngeband juga? Kita sempat main Oh, di gitu. Tugu Pahlawan, turun gowong ini. Karena waktu itu lagu-lagunya kan Oh ya, Kan lagu gitu kan. cuitan-cuitan untuk Mm. pemerintah ya mungkin ya. Mm. Oke. Zamannya emang waktu itu kan Vals. iya, Betul. tapi kita pakai lagu sendiri waktu itu. Oh, ya. lagu sendiri? Pakai lagu sendiri. Jadi main, turun panggung, diangkut, Semua, teman-teman semua. ada yang lari ya. Oh. Cuman kebetulan yang keangkut aku kan. ya itu tadi berjuang ya. Berjuang. Kita jangan mau kita disebut pahlawan, kita adalah pejuang. Semuanya pejuang kan. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku Boni Bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di
Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan, nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Iya, tapi kita pakai lagu sendiri waktu itu. Oh, Ya. lagu sendiri? Pakai lagu sendiri. Jadi main, turun panggung, diangkut. Semua, teman-teman semua? Ada yang lari ya. Cuman kebetulan yang keangkut aku kan. ya itu di berjuang ya. Berjuang. Kita jangan mau kita disebut pahlawan, kita adalah pejuang. Semuanya pejuang kan. Itu salah satu kerja keras ya, kerja keras bentuk apa ya, semangatnya teman-teman nih untuk di dunia musik ya sampai ketangkep dulu ya. Itu historisnya seperti itu. Iya. Bukan hanya kerja keras tapi juga kerja cerdas ya. Iya. Kita harus kerja cerdas, bukan ngandalin keras ya, tapi kita kerja keras, kerja tegas, kerja cerdas itu perlu. Penting. Masih aktif Mas? Itu ikut event-event Plat L? Tetap sih, Plat L tetap. Cuman kan yang kemarin diresmikan itu yang launching single yang keberapa aku juga lupa ya. Yang kemarin tuh terakhir setahun yang 2024. Cuman lagu-lagu kita udah enggak lagu-lagu, andaikan lagu cinta itu cinta tentang ibu, bukan cinta tentang antar pasangan, bukannya tentang ibu, kehidupan. Cinta ke Tuhan, cinta kehidupan, ke alam, kritikan-kritikan, cuitan-cuitan juga itu arahnya ke situ. Terakhir itu Generasi Merah Putih, yang kedua terus ibu, lagu tentang ibu. Keren. Kebetulan di Plat L ini ibunya kan tidak ada semua gitu loh. Ceritanya itu. Jadi satu visi, satu perasaan. Tantangan maksudnya gini. Gimana kita membuat lagu tentang cinta kita terhadap seorang ibu, tapi satu pun tidak ada kata cinta di situ. Oh ya? Ada di YouTube ada. Satu pun tidak ada kata cinta, tidak ada. Tapi itu ungkapan betapa cintanya kita kepada sosok ibu ya. Iya betul. Oke. Mau tahu syairnya ya? Mau tahu filosofinya? Mau tahu refrennya aku tak nyoba ya. Boleh. Oke, ya, coba. Oke, kita dengarkan dulu. Ini salah satu lagu ciptaan dari teman-teman Plat L. Sesuci embun pagi kau persembahkan segalanya, selembut sinar sang mentari menghangatkan bumi. Begitu makna hadirmu, takkan bisa ku hindari. Dan bila waktu masih berikan nafasnya, akan ku cumbui wangi bunga di antara kita. Meski harus aku merasa luka. Luar biasa. Keren. Itu cuplikannya lagunya. Itu ya oke. Yang lagu yang tadi ya, yang tentang ibu ya. Itu yang tentang ibu. Aduh, kalau Mas Hari Kusari itu sudah pegang musik, ya sudah pegang alat musik. Saya ingat waktu dulu ketemu pertama kali di salah satu sekolah musik di kota Surabaya, Mas Hari ya. Iya, nggak usah sebut merek lah. Iya, enggak. Salah satu. Salah dua. Waktu itu Mas Hari juga perform, dan itu yang saya ngelihat secara langsung ya permainannya Mas Hari. Mas, saya akan mengulas sedikit tentang aktivitas sampean ya. Selain musik, apa kegiatan yang membuat sibuk saat ini? Katanya ngajar wushu. Lebih ke jetgundu. Waduh, ini satu perguruan dengan Bruce Lee ya? Ya, betul ya? Foundernya kan Bruce Lee. Oh, iya. Dari kecil aku terinspirasi itu. Sebenarnya kalau bela diri kan bukan sesuatu hal yang baru ya bagi. Dari kecil kan memang aku ikut aliran A, B, C, D, silat.
Kebetulan nggak pernah kalau silat. Belum. Nggak silat. Oh, ini karate, Karate, taekwondo. karate di Kyokushin, taekwondo, Oh, pernah, oke. kempo, jiu-jitsu, Kempo. judo, tinju, boxing, pernah, nintai jutsu. Waduh, banyak banget nih. Yang terakhir ini, ya karena suka aja, karena suka. Kebetulan ada kenal beberapa komunitas martial art di Surabaya juga kan. Dari situ sering share, sering belajar gitu. Krav Maga juga. Sekarang lebih fokusnya ke jet kundo. Iya, Jet kundo. Ngajar juga Mas Ari. beberapa bulan ini tak hentikan dulu. Oke. Lebih ke banyak private-nya. Oh, lebih ke private trainer ya. Nah, jadi dulu kan awalnya kan ikut memang lembaga juga, terus waktu COVID tuh, Hmm. nah itu kan banyak orang-orang nganggur ya. Hmm. Musik kan berhenti, musik berhenti. Betul. Nah, justru yang jalan itu pertama, yang jalan itu. Karena kan orang pengen olahraga ya. Betul. Akhirnya aku ngembangkan lagi boxing untuk workout. Jadi Muay Thai workout namanya dulu aku. Untuk Ibu-ibu. Jadi Ibu-ibu. untuk pembentukan Oh. badan. Jadi aku Iya, dari iya, iya, iya. berat 78, alhamdulillah sekarang 60 kilo. oh bisa ya? Bisa. Ibu-ibu yang mohon maaf nih, badannya besar gitu bisa dikuruskan Bisa, lagi ya? sangat bisa. Itu lebih efektif daripada senam aerobik. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Kayaknya sih. Iya, Tapi iya, iya. sebenarnya semua olahraga itu sama sih. Aku Iya. belajar tentang ilmu otot apa aja. Sama sebenarnya. Tergantung manusianya kemarin. Iya. Apapun metodologinya tergantung. Hanya masalah cepat atau lambat, terus Betul. konsisten atau berhenti. Intensitasnya seberapa masalah. banyak. Betul. Keren. Harusnya kita kan cinta kalau olahraga memang. Iya. Jadi sama kayak karate. Karate itu kan sebenarnya kan sudah bukan aliran tapi sudah jalan hidup. Malah ada istilah the way of karate. Karate itu jalan. Iya. Jalan karate, Jalan ninja. Iya, jalannya. Kayak gitu. Jadi bukan anu. Sama kayak musik blues ya. Blues tuh kalau di sini masih aliran ya. Tapi kalau blues itu sudah culture, budaya. Betul, di barat ya. Iya, betul. Makanya anak wong nyanyi iki blues feel-nya kok asik ya hari ini. Adalah kalau di jazz swing feel-nya kok bagus ya kayak gitu. Apakah Jadi sama seperti dangdut is the music of my country? nah, aku kurang paham soalnya aku kurang anu, ya. Kan ada istilah seperti itu. Kurang nganu tanda kutip ya. Oke, jet kundo Mas Hari ya. Hmm. Mas, sampean belajar tentang jet kundo atau mendalami bela diri seperti itu. Apakah ada motivasi khusus atau cerita khusus sehingga sampean itu pengen belajar jet kundo? Apakah dulu pernah berantem terus kalah gitu? Enggak, justru aku menang. dulu memang bukan menang. Kalau berantem kan dari SD memang ya. Ya. Karena, Suka berantem kan? karena kita tinggal di Lingkungan. lingkungan TNI waktu itu ya. Kan kemudian Di daerah mana? Mas? di 15 aku. Oh iya. Terus di asrama Kopassus, bapak kan Kopassus dulu. Kemudian di oleh orang dulu bilangnya tangsi ya. Zaman biyen lek karane anu tentara kan tangsi namanya. Bapak itu dan kinya, komandan kompinya gitu. Jadi kalau minggu itu di dung anaknya para apa yang situ datang semua, ayo diadu tinju, habis itu terus Masih ingat saya. berpelukan, kita berpelukan, enggak boleh nangis, kita bersaudara gitu terus, wah itulah jadi asik ketagihan gitu loh. Betul. Saya itu masih ingat Mas Hari. Dulu itu kalau di kampung, kita sama yang tua-tua itu diadu, Mas. Ya bukan diadu untuk menang kalah ya. Iya, Emang bukan. mental kita itu dibuat apa ya? Berani ya. Habis itu ya kita berteman lagi. Iya. Karena sekarang itu kalau diadu pasti tawuran. Mas, sampean belajar tentang jet kundo atau mendalami bela diri seperti itu. Apakah ada motivasi khusus atau cerita khusus sehingga sampean itu pengen belajar jet kundo? Apakah dulu pernah berantem terus kalah gitu? Enggak, justru aku menang. dulu memang bukan menang. Kalau berantem kan dari SD memang ya. Karena, suka berantem kan? Karena kita tinggal di lingkungan lingkungan TNI waktu itu ya. Kan kemudian di daerah mana? Di 15 aku. Oh iya. Terus di asrama Kopassus, bapak kan Kopassus dulu. Kemudian di oleh orang dulu bilangnya tangsi ya. Zaman biyen lek karane anu tentara kan tangsi namanya. Bapak itu dan kinya, komandan kompinya gitu. Jadi kalau minggu itu di dung anaknya para apa yang situ datang semua, ayo diadu tinju, habis itu terus masih ingat saya. Berpelukan, kita berpelukan, enggak boleh nangis, kita bersaudara gitu terus, wah itulah jadi asik ketagihan gitu loh. Betul.
Saya itu masih ingat Mas Ari. Dulu itu kalau di kampung kita sama yang tua-tua itu diadu Mas. Ya bukan diadu untuk menang kalah ya. Iya, Emang bukan. mental kita itu dibuat apa ya berani ya. Habis itu ya kita bertemu lagi. Iya. Karena sekarang itu kalau diadu pasti tawuran nanti Mas. Waduh, Teman yang lainnya ikut. nggak ngomong Dulu lagi. kerennya gitu ya benar Mas ya. Di lingkungan zaman kita itu apa ya? Nggak ada. Ya ada tawaran tapi justru enggak. Kalau kayak Kalau orang sekarang berarti- ini kan nggak ada. Kalau dulu Oh, itu iya. masih identik kayak gitu dan kita itu berteman, bukan pertarungan yang untuk jadi ya bukan. musuh. Iya kan? Kalau sekarang ya bisa berantem Mas. Kampung ketemu kampung kan. Kelompok Ya, ketemu. itu kan tergantung SDM-nya, tergantung kan. Iya, iya. tergantung cara Saya masih nyikapinya. ingat. Itu salah satu motivasi Samen suka dengan Enggak juga. Jadi enggak. aku pernah tanya, lu Mas kenapa cinta musik? Kenapa cinta bela diri? Kenapa cinta ini? Aku tuh kalau cinta ya karena cinta, bukan karena oh ini ya karena cinta, enggak tahu. Tentang kebudayaan aku suka, tentang iki kayak macopat gitu, aku ya belajar. Seni-seni tembang Jawa itu loh. Ya, betul. Terus apa? Ya karena aku seneng. Pokoknya ada sesuatu yang baru sih ngugah. Kok asik ya gitu. Nah, aku kan nyari gitu biasanya. Nah, sebenarnya itu lebih apa ya? Bahasanya menyibukkan diri lah. Daripada kita ngelantur nih ya, ngobrol nggak jelas, ngomongin orang ya, nggak penting lah. Mending aku sinau. Ya, aktivitas yang merugikan. Nah, ya, itu. penting ya Mending cari kita hal belajar yang sesuatu yang positif. baru. Masalah hasil urusan belakang. Kita nggak mikir itu. Masalah itu urusan belakang. Jadi gitu, Bi. Keren. Jadi musik itu suka nih, Mas Hari Kustarino, musik itu sudah jago teman-teman ya, dulur ya. Terus apalagi diimbangin sama Mas Hari ini jago banget di apa bela diri. Kalau saya ngomong tetap jago. Saya lihat video-videonya itu yang pakai apa Mas? Kalau yang kayu-kayu itu apa nama Mas? Mok Yang Buat- Jong. Oh itu Yang keren jong. tuh ada banyak videonya. Yang Jong. Pakai banyak video. Itu kalau orang yang orang yang nggak pengalaman kan nggak bisa Mas ya. Itu emang ada tekniknya atau ngawur Mas? Enggak ada. Ada ya? Ada sih cara. Saya pikir pokoknya angkat diketok Enggak, gitu. ada. 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 Oke, ada filosofinya juga ini. Tangkisan, pukulan. Nah, banyak filosofinya. Cuman kan nggak mungkin tak jelasin satu persatu. Ya, Jadi ini kok lesson lah. langsung nanti khusus pribadi. Mm, Musik saat ini masih aktif Mas Ari? Musik Tetap masih? Tetap. Alhamdulillah. dalam artian aktif itu gini. Kalau aku bilang aktif kan kita nggak selalu main. ya. Kita bisa di belakang layar. Kebetulan aku ngajar juga kan. Lalu banyak ke Oke. transfer knowledge-nya ke siswaku. Jadi alhamdulillah beberapa siswa sudah ikut festival internasional dan juara satu kemarin di Malaysia juara satu festival bass ya. Karena aku pegang bass kan. Ada yang band-band kayak gitu juga. Model-model kayak gitu. Jadi lebih ke ada nilai kepuasan sendiri kalau siswa kita itu yang dapat sekarang. Justru aku nggak butuh itu. Ya, aku nggak butuh validasi untuk itu. Tapi kalau saat kita dengar Menjadikan orang. itu nilainya wah itu kayak kita lama nggak ketemu kopi rasanya ya itu nikmatnya kayak gitu. Luar biasa. Ngajari anak mulai nol ya, nol bulat gitu. Form zero ya. Ya, for nothing, for something. Ya. Langsung jadi Wah, tek luar gitu. biasa. Itu rasanya kayak apa ya? Kayak sesuatu yang Apa ya? Sesuatu yang apa ya? Tercapai lah Mas kayak gitu Mas. Jadi keinginan kita itu benar-benar iki maksudku ya ini nih. Tujuan hidupku ya ini nih ya. itu. Jadi aku lebih ke situ sih. Lebih nilai kepuasanku lebih ke situ. Jadi dalam arti aktif itu nggak harus ngeband, harus ngafe, harus main enggak. Aku udah nggak main kafe, enggak. Usia berapa Mas rata-rata siswanya yang ini? Yang paling khusus? gede sekarang ya kuliah Paling besar? ya. Ada Oke. yang SD, SMP, SD. SMA ada. Yang pernah ke luar negeri itu? Yang ikut? Yang sekarang udah kuliah. Dulu Oh. waktu dia lomba itu waktu SMA, kelas 2. Itu ambil apa? Bas juga? Bas juga. Emang diarahkan ke bas gitu tak? Ya karena private ku kan bas. Oh iya, oke. Ajarkan di bas. Spesialisnya di Bas terus sama band. Lebih Oh, ngajar band. bentuk satu band. Bentuk satu band. Oh. Anak-anak. Siap. Jadi lebih ke ya itu tadi aku ngejar apa ya kepuasan. Jadi bukan untuk aku ya, tapi saat mereka kayak gitu rasanya di sini ku apa ya? Gak bisa ngobrol ya, gak bisa diomong no. Mas,
kita ngobrol atau ngomongin soal musik nih, khususnya di Surabaya dulu ya. Ya, oke. Menurut Mas Hari, saat ini nih perkembangan musik di Surabaya. Kalau dulu kan kita sudah tahu nih banyak yang eksis sampai besar jadi ke nasional kayak gitu ya. Band-band maupun penyanyi solo ya. Untuk saat ini gimana Mas? Menurut Mas Hari perkembangannya? Sebenarnya kalau untuk Kans ya, bedanya sekarang sama dulu. Sekarang kan secara teknologi udah kita sangat dimudahkan ya. Ya, udah dimudahkan. Kalau aku ngomong musik industri ya, musik industri udah dihabisin tahun 80 90 lah pastinya. Betul. Ya kan? Bahkan dulu kan mengeluarkan album ya 10 lagu, 20 lagu, 15 lagu. Sekarang single bla bla bla. Kalau dulu kita mau ke major label aja harus ngemis gitu ya. Nah, sekarang kan kita bisa buat sendiri, bisa di Spotify, tergantung sebenarnya. Kalau aku nggak lihat itu sejauh mana dedikasimu aja ke musik. Passion. Kalau sekarang secara teknik anak sekarang wah empat jempol lah secara teknik ya. Tapi karakter. Oh iya. Itu yang Kembali susah. Itu ya. Yang susah dikejar adalah karakter. Bagaimana menghasilkan seorang musisi yang punya karakter dan punya nilai jual dan mencintai. Nah, itu yang pasti. Karena itu passion itu wajib lah. Itu wajib. Betul sih, Mas. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Passion. Kalau sekarang secara teknik anak sekarang wah empat jempol lah secara teknik ya. Tapi karakter. Oh iya. Itu yang Kembali susah. Itu ya. Yang susah dikejar adalah karakter. Bagaimana menghasilkan seorang musisi yang punya karakter dan punya nilai jual dan mencintai. Nah, itu yang pasti. Karena itu passion itu wajib lah. Itu wajib. Betul sih, Mas. Kalau sekarang kalau kita lihat itu teknologi itu gampang banget dan sudah support kan ya. Sangat-sangat support ya. Tinggal kita mencari sesosok atau karakter, pembentukan building karakternya itu. Betul. Bisa musik tapi nggak punya karakter ya juga sulit ya. Apalagi nggak ada rasa sense of belonging saling memiliki lah atau suka dengan musiknya. Nggak jadi. Sekedar skill gitu. Contoh kayak kita mau buat lagu aja ya. Ya. Dulu kan orang perlu inspirasi ya nulis. Sekarang kan gampang ambil di contoh lagu ini itu sejati. Tapi nilai originalnya kan nggak dapet Mas. Nah, itu makanya. Itu yang mahal itu ya. Yang mahal itunya sekarang. Yang mahal itunya. Oke. Jadi harusnya kesadaran ini menguasai pengetahuan. Tapi sekarang berbalik, pengetahuan yang menguasai kesadaran manusia. Tepat sekali. Saya kalau saya ngomong sama Mas Hari itu nyambung ya. Karena beliau ini agak sedikit filosofi orangnya. Terus bahasa-bahasanya itu lebih ke... Kopi dulu, monggo. Saya minum. Terus. Oke, Mas. Ada pengalaman nggak yang berkesan pada saat main musik? Nggak tahu itu pengalaman buruk atau pengalaman paling indah. Dulu waktu zaman-zaman masih ngeband atau bermain musik lah. Apa ya? Pernah ada kejadian lucu yang sampai sekarang tuh masih inget tuh. Atau yang kemarin waktu ditangkap itu. Nggak mungkin ada pengalaman yang lainnya. Ya itu salah satu pengalaman. Tapi bagiku, aku orangnya flat ya mungkin ya. Oke. Nggak tahu menyikapi sesuatu. Terus ini, aduh sedih enggak ya. Ya. Aku selama ini gak tak jelok. Aku introspeksi yo. Aku itu bukan seseorang yang gampang
wow tapi juga bukan sing apa istilahnya? Lebih ke flat sih aku sebenarnya. Main, habis main pulang gitu. Yang jelas sampai sekarang aku nggak suka kerumunan gitu aja. Oh, lebih suka menyendiri. Tapi kalau solo main, time. kalau kita event ya, perform ya wajar ya itu. Hmm. Terus setelah itu pasti langsung pergi Ada duluan. kejadian-kejadian yang konyol waktu dulu gitu Mas, atau yang berkesan mungkin pernah manggung yang di event-event besar atau apakah gitu? Oh, bagi sampai sih sama aja event kecil sama event gede ya. Sama aja. Sama aja. Tergantung kita apa ya. Karena feel-nya sebenarnya Mas Hari itu lebih bukan arahnya ke eventnya ya. Mencintai Bukan. musik itu main di mana aja itu jadi menyenangkan. Jadi Mas, gini, ya. cinta, kalau kita ngomong cinta ya. Iya. Sebentar. Ini dalam banget hari ini dulu ya bahasanya. Enggak benar. Ngomong. Cinta itu kan Iya. sesuatu yang kalau kita ngomong cinta, ya berarti kita enggak ada syarat. Misalnya, aku cinta kamu karena kamu cantik misalkan. Berarti dia nggak cantik, berarti kita nggak cinta dong. Betul. Karena masih ada karena kamu. Jadi aku nggak ngomong masalah benar salah, tapi benar sama tepat ya. Kalau di orang Jawa itu bener ning ora pener kalau di Jawa gitu. Iya. Jadi kalau cinta ya sudah cinta aja Tanpa alasan. tanpa alasan. Itu yang disebut cinta yang absolut gitu. Aku cinta Tuhan, makanya aku sholat. Oh. Berarti Terpaksa. berarti kalau Tuhan nggak ada dia nggak akan sholat Iya. kan gitu. Kayak gitu. Hmm. Karena dia sholat dia takut dihukum, dia takut apa. Tapi harusnya kan kalau cinta ya sudah cinta aja, jalani aja. Karena memang manusia itu dilahirkan cinta. Kebencian itu diajarkan di dunia. Ayo coba pikir. Oh iyalah. Betul. Ini baru sadar saya Mas. Benar. Loh, iya. Waduh. Hari ini daging teman-teman Loh. ya. Dulur Manusia materinya dilahirkan itu nih. karena cinta. Makanya disebut Rahman Rahim. Exactly. Iya toh? Setuju saya. Setuju. Iya welas asih. Kasih Tapi pada sayang. saat di dunia Kebencian muncullah diajarkan. kebencian. Kebencian itu dilahirkan di dunia. Karena apakah mungkin karena setan diturunkan itu? Bukan. Bukan. Juga. Kita tidak boleh nyalain setan. Udah tugasnya loh setan itu. Setan, iya. setan udah tugasnya loh. Betul. Kalau kita nyalin setan, nyalin Tuhan berarti kita. Oh iya. Itu sudah ditugaskan karena dia manut sama perintah Tuhan. Iya, ya. Emang tugasnya utamanya itu ya? Iya. Aduh, berat banget nih. Kalau cinta ya sudah cinta gitu. Jadi kita terwujud ya oleh cinta. Yang mau kita dari wujud menjadi mawujud, terwujud ini juga karena cinta. Cinta sama cinta bapak sama ibu kita. Meskipun di situ pasti ada sedikit nafsu ya, entah 15% kalau pastilah. Karena cuman intisarinya adalah cinta ya cinta. Saya begitu. Contoh lah, bayi itu ya, makhluk manusia itu bahwa manusia adalah makhluk intuisi. Ya. Bukan makhluk akal ya. Ya. Bukan makhluk akal awalnya. Awalnya kita dari intuisi. Bayi dilahirkan, dia pup, dia nangis gitu aja. Gak bisa mengungkapkan kan. Betul. Dia lapar, nangis gitu aja. Tapi intuisi seorang ibu kok bisa ya tahu dia. Aku riset kan itu. Kok ngerti ya ibu iki bahwa anaknya luwe. Oh anakku gatel nang kene gitu. Anakku. Itu kan jarang dipelajari orang. Karena Jangan loro iki anakku ini. nah, Iya, itu ya, itu iya. intuisi. Berarti manusia itu sebenarnya adalah tercipta intuisi. Nah, itu yang lagi tak jalani. Aku selalu mengikuti intuisiku. Kemanapun juga aku mengikuti intuisi. Akalku nomor 2 kan dulu. Karena dari akal, subnya adalah pikiran. Ya. Nah, pikiran pasti ada ego di situ. Itu yang harus dianukan. Makanya kalau kita Muslim ya. Muslim. Oke, ya. Muslim. Aku nggak nyeramai ya. Iya, Kita lahir itu kan ada alastu birobikum. betul. Ya, balu balas sahidna. Itu percakapan antara si ruh sama Tuhan. Nah, begitu kayak handphone ya. Nah, coba aku lihat handphone ini. Ini berarti manusia lah ya. Ya. Aku analoginya gini. Yang disebut jasad itu kan ya fisik ini Casing, ya. casingnya. Casingnya ya, Oke. casing bla 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 ini jasad. Terus ada yang namanya ruh. Tuh. Ruh sudah bukan urusan kita apa itu, listriknya. Oh. Nah, cinta di mana? Di jiwa tadi. Jiwa apa? Aplikasi yang tanaman. Aplikasi yang dibawa bawaan dari pabrik. Kan normal aja nih. Ya, Nah, begitu kita nyalakan, kita tanam aplikasi baru. Instagram bla bla, kena virus, kena bla itulah. Nah, kita harus change kan? Harus kalau kena sampah banyak lah. Sama, jiwa itu kayak gitu. Makanya ada jisim yang disebut jisim itu adalah jasad ya.
Ada nafs, nafs itu jiwa, ada ruh. Ruh sudah. Manusia 3 unsur itu tadi. Ruh bukan urusan kita, nafs itu jiwa. Ini yang Perlu kita makanya kan hadapi. wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Wahai, kita disuruh kembali kok, nggak disuruh pergi kok. Selamat ya kembali Fitri. Kok kenapa sih harus kembali? Kok nggak pergi Fitri? Ya kak, kembali, selalu kembali kita. Jadi kita jalan, kita kembali lagi. Kita belok sana lagi, kita kembali lagi. Nah itu yang maksudnya saat jiwa sudah kita benahi, insya Allah kita jadi manusia yang berkesadaran. Makanya ada jisim, yang disebut jisim itu adalah jasad ya. Ada nafs, nafs itu jiwa, ada ruh. Ruh sudah. Manusia 3 unsur itu tadi. Ruh bukan urusan kita, nafs itu jiwa. Ini yang Perlu kita makanya kan hadapi. wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah. Wahai, kita disuruh kembali kok, nggak disuruh pergi kok. Selamat ya kembali Fitri. Kok kenapa sih harus kembali? Kok nggak pergi Fitri? Ya kak, kembali, selalu kembali kita. Jadi kita jalan, kita kembali lagi. Kita belok sana lagi, kita kembali lagi. Nah itu yang maksudnya saat jiwa sudah kita benahi, insya Allah kita jadi manusia yang berkesadaran. Hari ini Intinya sangat berbeda sekali pada saya dulu ketemu dengan Mas Hari Gustarino, ya teman-teman ya, dulur ya. Dulu itu yang kita bahas musik. Sekarang ini kelihatannya beliaunya ini sangat spiritual, spiritual banget, kerasa banget ini, kerasa banget. Mas, kalau saya dengar ungkapan atau obrolan jenengan ini, saya teringat salah satu musisi juga nanya, Ainin Najib, Mas Sabrang. Ya, itu juga keren banget tuh filosofinya ya, keren. Salah satunya yang sekarang ini yang bertatapan muka dengan saya langsung ya Mas Hari. Jujur, bahasanya itu benar-benar kiasan ke arah mencintai musik sekaligus masuk ke spiritual. Apa itu benar-benar sinkron, Mas? Karena sebenarnya koheren ya. Oke. Kalau kita ngomong musik ya, tak berdasarkan koherensi antara musik dan spiritual ya. Musik itu apa sih? Kita pecah di situ ada ritme, ya ada chord, ada bla bla. Tapi intinya adalah begitu itu semua nada itu dimainkan, yang keluar adalah frekuensi. Oke, betul. Sepakat ya frekuensi. Sepakat. Oke, frekuensi inilah yang jadi jembatan. Karena kalau belajar dari sejarahnya awal musik dulu, sebelum zaman barok, zaman Renaissance, zaman apa ya, itu kan musik memang penghantar media manusia untuk trans pada Tuhannya dulu. Ya, sejarahnya kan itu. Setuju. Akhirnya masuk seperti musik ini. Contoh kayak gini, lagu apa yang kamu mainkan dan kamu cintai banget, syairnya sampai kamu hayat, itu akan masuk ke dalam kehidupan nyatamu. Dari pikiranmu mengejar kenyataan. Makanya kenapa aku tidak suka lagu sing putus cinta, lagu sing bersedih, nggak suka. Makanya kenapa aku suka bass ya. Bass itu kenapa? Bass itu nadanya nggak sedih loh. Dia flat loh. Gitar kalau baca nakal gitu loh. Kita gitu loh. Mengiring. Iya, itu. Iya. Makanya aku suka itu. Berarti mengikuti alur. Piano masih bisa sedih. Ya. Gitar masih. Tapi bass itu kan masih bisa sedih, tapi kan sedihnya itu sedih flat. Nah, tergantung ininya Mbak ini itu. Keren. Ada filosofinya. Ternyata kenapa Itu sampai itu ambil di bass ya? Betul. Keren. Jangan disamakan supranatural ya, beda Enggak. ya. Spiritual itu kan kita masuk ke dalam diri kita. Jadi spiritual arah jalan masuk. Ya. Kalau supranatural keluar kemana-mana kamu. Aku kerungu Mas Sabrang boleh kayak gini. Aku sering nonton si Sabrang. Ya itu keren bagus. Itu Sabrang. Iya. Karena Itu masuk ke situ memang. Karena tubuh ini kalau kamu ada salah satu alat, aku lupa namanya, alat tera frekuensi. Jam sekian bumi mengeluarkan suara. Cuman kenapa kita tidak ngejar? Karena memang di bawah, hertznya di bawah kita. Panca indera ini kan sesuatu yang terlimitasi ya, terbataskan oleh something sehingga kita tidak bisa. Tapi apa kita bisa menembus itu? Ya bisa lah. Kita sepakat menyebut itu gaib, padahal bukan gitu maksudnya. Ya, paham ya. Paham. Analoginya kan di dalam garasi ini aku enggak tahu apa. Misalkan ada mobil warna apa, aku enggak tahu. Nah, untuk agar aku tahu, aku harus ada 2 cara nih.
Cara yang buruk adalah aku mendobrak dengan Melihat resiko secara langsung. dengan resiko aku akan berantem sama yang punya rumah. Betul. Tapi resiko yang paling nyaman adalah aku berusaha berbaik-baikan sama si tuan rumah. Ya. Akhirnya aku kenal, aku bisa masuk. Oh, ada mobil warna merah. Sama kayak gitu. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan, nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Jangan disamakan supranatural ya, beda ya, Enggak, beda ya. Spiritual itu kan kita masuk ke dalam diri kita. Jadi spiritual arah jalan masuk, Ya. kalau supranatural keluar kemana-mana kamu. Aku kerungu Mas Sabrang boleh kayak gini. Aku sering ngelok nasi Sabrang. Ya itu Keren bagus. itu Sabrang. Iya, Karena Itu- charge. masuk ke situ memang. Karena tubuh ini kalau kamu ada salah satu alat, aku lupa namanya, alat terafrekuensi. Jam sekian bumi mengeluarkan suara. Cuman kenapa kita tidak ngejar? Karena memang di bawah, hertznya di bawah kita. Panca indera ini kan sesuatu yang terlimitasi ya, terbataskan oleh something sehingga kita tidak bisa. Tapi apa kita bisa menembus itu? Ya bisa lah. Oke. Kita sepakat menyebut itu gaib, padahal bukan gitu. Ya. Ya paham ya. Paham. Analoginya kan di dalam garasi ini aku nggak tahu apa. Misalkan ada mobil warna apa, aku nggak Ya. tahu. Nah, untuk agar aku tahu, aku harus ada dua cara nih. Cara yang buruk adalah aku mendobrak dengan Melihat resiko secara langsung. dengan resiko aku akan berantem sama yang punya rumah. Betul. Tapi resiko yang paling nyaman adalah aku berusaha berbaik-baikan sama si tuan rumah. Ya. Akhirnya aku kenal, aku bisa masuk. Oh, ada mobil warna merah. Sama kayak gitu. Mas Hari pernah ini nggak lihat penelitian yang profesor dari Jepang itu tentang air gelombang Iya, Masaru Emoto. yang diucapkan atau mendengarkan nada itu salah satu bukti fisika ya Mas ya. Bukti fisika itu Gelombang itu mempengaruhi banget ya. sangat. Apalagi di tubuh kita ini. Makanya orang dulu kan tak dongakno ndang sukses ya, bismillah, ayo wis gitu. Ya. Nah, kenapa itu bisa terwujud gitu kan? Sebenarnya bukan masalah omongan nih atau apa mantranya ya. fadilahnya Iya, bukan di situ, oke. tapi dia merasakan apa yang dia omongkan. Dia juga merasakan apa yang dia bicarakan. Otomatis alam juga respon. Saat respon kan resonate nih. Nah, resonate udah cepet aja Mas katanya. Makanya kalau di Islam sendiri kan sholat yang tidak tertolak adalah sholat tahajud. Iya kan? Betul. Logika itu. Ya. Karena di jam antara 3.15 sampai 3.45 itu frekuensi alam lagi sekitar 6, sekian hertz. Dan itu tenang banget itu. Betul. Saat kita berpikir buruk, itu akan muncul buruk. Segera kita berpikir baik, kita suruh doa, itu akan langsung dijabah datang cepat. Nah, kenapa begitu energinya ini belum termanifest nih, mau masuk ke dalam manusianya, Ya. dalam realitas manusianya. Ternyata manusianya nunggu, kata teko ya kali. Nah, ini dia akan menjauh lagi. Tapi begitu sudah letting go, lepaskan, dia akan langsung termanifest. Dan itu tak buktikan bertahun-tahun. Ini kelihatannya nanti saya personal butuh nih bimbingan nih. Dan saya nangkep banget nih Mas Hari. Ya karena saya sedikit banyak kayak belajar tentang hipno kan. Nah, Ya Mas Hari dengar-dengar kan juga belajar tentang hipnoterapi juga. ya sama. metafisika, hipnoterapi. Ya, aku terinspirasi kamu awalnya dulu. Oh, iya, awal. Terima kasih. Tuh lagi mendalami kah atau seperti apa tuh kesibukannya? Kalau belajar sih sampai sekarang masih belajar. Masih belajar. Sama halnya musik, bela diri, aku selalu belajar. Karena untuk itu tadi, aku mau mencari kesibukan lah, sesuatu yang aku pingin latihan ini, ya langsung tak laksanakan gitu.
kalau untuk hipnoterapi kan ada satu cerita kan, ya apa perlu tak ceritain di sini ya? Boleh sedikit aja, boleh. Aku kenal seorang prof gitu ya, Ya. yang istilahnya beliau berjasa banget sama aku gitu loh. Ya. Karena itu ilmu gratis ya, jadi makanya aku juga enggak mau narik apa-apa gitu. Jadi tak praktekkan karena aku kepo, keinginanku kuat mungkin ya, dan aku meyakini juga. Ya. 2018 selesai aku belajar itu, 2018. Kalau kamu di CI, kamu tahun piro ya? Ya. Aku baru mengenal itu 2016 lah. 2016 lah. Ya, saya 2016. mulai awal lulus SMA kuliah sih. Ya kan, aku 2016. Padahal kamu gak mudeng sama sekali, Ya. gak mengerti. Tahu. Dan gak tertarik. Ya, Gitu loh. iyalah. Makanya begitu aku diajari, aku langsung ingat kamu. Oh iya, ini Bibi kan iso ya. Suatu saat tapi ketemu, tapi nggak tahu kapan. Pasti ketemu. Tapi pasti, aku yakin pasti ketemu dan ternyata hari ini. Kena. Ya. Nah, akhirnya ditawari untuk state hypno. Oh, pernah. State. Pernah. Keren. Dan itu pengalaman pertama Luar biasa. di salah satu SMA negeri di Surabaya. Ya. Itu sebelum COVID juga, Itu awalnya. Karena aku diundang untuk juri festival band waktu itu. Terus aku, besok soalnya di sekolah kita mau ada istighosa, Mas. Kata kepala sekolahnya. Istighosa apa, Pak? Yo, anak-anak kalau ujian itu harus istighosa. Kaget aku. Kok istighosa? Enggak, ini. Loh, kenapa masalah? Bu, enggak, bukan salah. Aku enggak pernah ngomong salah benar, Pak. Ini benar sama tepat. Ibaratnya sama mau motong mawar, harusnya pakai gunting enak, sama pakai katana, debar gitu. Iya kan? Iya. Yuk tetap putus bunga mawar, tapi aman kan Ya. gitu. Loh, terus maksudnya gini loh. Fase ujian atau UNAS atau apapun itu kan sesuatu yang lumrah dihadapi seorang siswa, seorang pembelajar. Ya. Jadi ngapain harus ditegang? Kalau kita ngomong istighosa kan kesannya kayak tolak balak kayak gitu kan yo. Nah, Betul. Loh, terus menurut sampean, enggak salah, tetap aja istighosa jalan, berdoa bareng agar semua dilancarkan kan gitu. Cuman bagaimana anak-anak itu tidak takut? Coba teman tanya anak-anak yang sampean. Ternyata banyak memang ketakutan tentang ujian dan apa. Aku ide, tak coba ya. Aku enggak perlu sampean bayar. Tapi kita apa salahnya mencoba ya. Habis Jumatan aku butuh ampli speaker 15 inan tapi. Sampean harus memfasilitasi tapi. Cuman butuh ampli 15 in kok, sekitar 4 di hallnya itu. Terus Berapa sini yo. Berapa banyak tuh pesertanya? Semua kelas 3, aku lupa ya berapa di situ. Berapa kelas? 1, 2, 3, sekitar 6 lah. 6 kelas, 6 kelas. Banyak tuh. 6 kelas. Ya. Tapi ada yang nggak ikut, Ya. karena ada yang dipikir lapor gitu. Akhirnya yang cewek tak suruh duduk sebelah sini, cowok sini. Aku minta bantuan guru-gurunya tenang. Aku ngobrol, tak ajak nyanyi sih. Nyanyi kan seneng mereka pasti nyanyi. Mirroring dulu lah. Mirroring ya. Kita nyanyi, kita cerita-cerita. Aku juga sedikit banyak stand up, cerita lucu-lucu. Begitu mereka udah masuk nih, nah awal itu aku induction itu. Aku cerita-cerita tentang perjuangan seorang ibu, seorang bapak. Aku pernah cerita karena ini nyata ya. Jadi aku melihat seorang bapak berjuang membesarkan anaknya, seorang ibu. Jadi kita semua berjuang, kalian juga semua berjuang. Jangan mau jadi pahlawan. Aku selalu tak bilang gitu. Karena kita itu berjuang. Pahlawan itu hanya dikenal. Nanti kita hanya dikenal. Jangan mau. Kita harus terus berjuang. Kasih kontribusi apapun yang kamu bisa. Akhirnya jalan. Terus tak suruh nyetelin musik sekian hertz gitu ya. Ada unsur Tibetan waktu itu. Ya. Tugas kalian cuma dengerin saya. Jadi aku bilang tugasnya cuma dengerin aja. Dengerin aja. Mau dipercaya apa enggak itu dengerin. Cuma dengerin toh. Oke, mau ya. Oke, Mas. Mana gak mau gram celok om. Mas itu kan aku minta mereka Mas. Ya. Loh, kenapa Mas? Mas itu menuju akal sehat. Gitu loh. Ya. Kilau itu menuju akal sehat. Jadi Mas, kata-kata Mas itu. Mas ya. Ditawari untuk state hypno. Oh, pernah. Pernah. Keren. Dan itu pengalaman pertama. Luar biasa. Di salah satu SMA negeri di Surabaya. Ya. Itu sebelum COVID juga, Itu awalnya. Karena aku diundang untuk juri festival band waktu itu. Terus aku, besok soalnya di sekolah kita mau ada istighosa, Mas.
Kata kepala sekolahnya. Istighosah apa, Pak? Yo, anak-anak kalau ujian itu harus istighosah. Kaget aku. Kok istighosah? Enggak, ini. Loh, kenapa masalah? Bu, enggak, bukan salah. Aku enggak pernah ngomong salah benar kok. Iki benar sama tepat. Ibaratnya sama mau motong mawar, harusnya pakai gunting enak, sama pakai katana, kebar gitu. Iya kan? Iya. Yuk tetap putus bunga mawar, tapi eman kan Iya. gitu. Loh, terus maksudnya gini loh. Fase ujian atau UNAS atau apapun itu kan sesuatu yang lumrah dihadapi seorang siswa, seorang pembelajar. Ya. Jadi ngapain harus ditegang? Kalau kita ngomong istighosah kan kesannya kayak tolak balak kayak apa kayak gitu kan yo. Nah, Betul. lu terus menurut sampean, lu enggak salah, tetap aja istighosah jalan, berdoa bareng agar semua dilancarkan kan gitu. Cuman bagaimana anak-anak itu tidak takut? Coba teman tanya anak-anak yang sampean. Ternyata banyak memang ketakutan tentang ujian dan apa. Aku ide, tak coba ya. Aku enggak perlu sampean bayar. Tapi kita apa salahnya mencoba ya. Habis Jumatan aku butuh ampli speaker 15 inan tapi. Sampean harus memfasilitasi tapi. Cuman butuh ampli 15 in kok, sekitar 4 di hallnya itu. Terus Berapa banyak tuh pesertanya? Semua kelas 3, aku lupa ya berapa di situ. Berapa kelas? 1, 2, 3, sekitar 6 lah. 6 kelas, Oh, 6 kelas. Banyak tuh. 6 kelas. Ya. Tapi ada yang nggak ikut, Ya. karena ada yang dipikir lapor gitu. Akhirnya yang cewek tak suruh duduk sebelah sini, cowok sini. Aku minta bantuan guru-gurunya tenang. Aku ngobrol, tak ajak nyanyi sih. Nyanyi kan seneng mereka pasti nyanyi. Mirroring dulu lah. Mirroring ya. Kita nyanyi, kita cerita-cerita. Aku juga sedikit banyak stand up. Tak cerita lucu-lucu. Begitu mereka udah masuk nih. Nah, awal itu aku induction itu. Aku cerita-cerita tentang perjuangan seorang ibu, seorang bapak. Aku pernah cerita karena ini nyata ya. Jadi aku melihat seorang bapak berjuang membesarkan anaknya, seorang ibu. Jadi kita semua pejuang, kalian juga semua pejuang. Jangan mau jadi pahlawan. Aku selalu tak bilang gitu. Karena kita itu pejuang. Pahlawan itu hanya dikenal. Nanti kita kan hanya dikenal. Jangan mau. Kita harus terus berjuang. Kasih kontribusi apapun yang kamu bisa. Akhirnya jalan. Terus tak suruh nyetelin musik sekian hertz gitu ya. Ada unsur Tibetan waktu itu. Ya. Tugas kalian cuma dengerin saya. Jadi aku bilang tugasnya cuma dengerin aja. Dengerin aja. Mau dipercaya apa enggak itu dengerin. Cuma dengerin toh. Oke, mau ya. Oke, Mas. Mana gak mau gram jelo Om. Mas itu kan aku minta mereka Mas. Loh kenapa Mas? Mas itu menuju akal sehat. Gitu loh. Ya. Kilau itu menuju akal sehat. Jadi kita Mas kata-kata Mas itu. Mas ya. Kalau Om kan kayak orang jeda sungkan gitu. Jadi wis gak apa-apa. Aku anggapun Masmu. Ya. Ngobrol lah kita ngobrol. Mulai masuk itu. Ngobrol masuk mulai. Oke. Aku nyoba bismillah aku punya. Siapapun yang tak lewati, kalian akan tidur semua ya. Nyaman. Keren. Loh, ikut pertama kali loh Bi. Pertama kali dan aku enggak tahu, enggak aku bismillah ya Allah. Aku tolong, maksudnya aku gak ilmu apa-apa. Cuman aku pasrahkan jenengan, aku tujuanku nulung kok. Kok blok. Nah, dari situ kan kepercayaan diriku muncul kan dari. Bener ternyata. Coba terus. Sampai setelah mereka masuk posisi ya, baru aku. Karena rutinnya sampai tepat, Mas. Rutinnya SOP-nya itu kena juga sih. Nah, begitu nyampe setelah singkat cerita tak terminasi lagi ya. Ya. Dan Bang, nyaman kan mereka sudah nyaman. Nah, Sabtu, Minggu kepala sekolah di depan gerbang nih. Saman tanya Pak sekarang Pak, satu siswa Saman mana sih punya ketakutan? Yang kemarin ikut kan kasih gelang merah. Ya. Tapi yang enggak ikut jangan dikasih loh ya. Jadi kita biar tahu nih. Tapi jangan dihukum juga, kasihan. Terus pakai gelang merah. Ini yang kemarin ikut. Gimana? Kalau sangat dapat bingung. Ujian nanti aman bos, gitu. Asik bos. Dan tahu enggak? Begitu hasilnya, Mas gila Mas peningkatan nilai Mas. Nah itu. Rata-rata meningkat ya yang ikut ya. Sangat dekat. Tingkat pembelajaran mereka, giatean mereka. Dan begitu 2019 mau coba lagi kena Covid tadi. Kira gagal terus. Momennya. Nah, di tengah Covid itulah
Karena musik berhenti ya, ngajar semua berhenti, alat-alatku juga banyak yang tak jual tuh waktu itu. Itu yang jalan untuk mengobati orang banyak kecemasan psikosomatik, Iya. kena itu banyak. Saya itu jujur Mas, senang banget ya kalau membahas hal seperti ini karena apa ya? Bagi saya itu ilmu ini ngefek banget di kehidupan. Ngefek Oh iya, sangat sangat ngefek, ya, sangat sangat ngefek, ngefek ngefek. banget ya. Itu kejadiannya seperti Mas Hari yang lakukan tuh keren tuh. Apalagi itu the first apa ya? Pertama kali Iya. ya, pertama kali. Saya tuh pertama kali pernah gagal Mas. Awal itu pernah gagal. Jadi 5 orang yang kena cuma 2. Oh iya, iya. Tiganya bangun. Ya, learning saya itu awal apa ya? Historinya masih gagal. Tapi kalau sampean udah keren sih, apalagi pesertanya. Kalau saya bilang ratusan itu. Wakil. Iya. Itu. Satu Aku kelas juga- saja 30 orang nih misalnya. Itu juga di luar kok. Karena bagi saat itu aku nggak punya gini. tujuan Harus ke sana. iya, ada. Jadi misalkan berhasil ya, lek gak berhasil kok aku akan nyanyi gitu santai. Jadi aku relax. Jadi aku nggak punya harus gini nggak ada. Tujuannya emang membackup mental kan ya. Iya, tujuannya kan Iya. itu. Intinya Iya, ke iya, mental iya. mereka, mentality mereka. Andai kan mereka nggak mau. Iya juga sih. Ya Kalau dibuat sudah. istighosa pikirnya, waduh ini habis ini kita kena serangan apa. Nah, seolah-olah ya, Seolah- seolah-olah gitu. Enggak salah, Keren, cuma keren, seolah-olah. keren, Gitu. keren. Kalau masalah berdoa kan wajib, semua orang beragama suruh berdoa lah kan gitu. Keren. Itu awalnya Sampai sekarang Mas. sampai sekarang. Sampai sekarang masih menghandle seperti itu juga. Iya, kan? salah iya. satunya tadi yang tak ajak itu Mas Arif itu Oh, dulu Mas Arif juga ya? dulu HNP parah deh HNP. Oh, HNP apa tuh? HNP itu kena saraf kayak saraf kejepit Oh iya iya. itu. Itu waktu udah lama kan? Barusan Mas ya? Barusan. Barusan. Jadi kalau HNP-nya kalau kayak otot ya atau Iya. saraf, ya tetap dibedulun kan chiropraktiknya. Hmm. Tapi karena beliau ini sudah bertahun-tahun, jadi sembuh tapi jalannya masih gini. Karena si otot kan juga punya muscle memory ya, Ya. punya memori otot itu. Wah, aku dulu gini-gini sakit kok ini. Benar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dulu banyak sih pengalaman gitu. Mas, aku Bahkan ada yang dokter juga, dokter. Oh, dokter. Kalau dokter sih banyak, dokter sering, banyak. sering. Psikiater juga ada. Nyari sampean. S2 psikologi ada. Keren. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Itu awalnya Sampai sekarang, Mas. sampai sekarang. Sampai sekarang masih menghandle seperti itu juga. Iya, kan? salah iya. satunya tadi yang tak ajak itu Mas Arif itu Oh, dulu Mas Arif juga ya? dulu HNP parah deh HNP. Oh, HNP apa tuh? HNP itu kena saraf kayak saraf kejepit Oh iya. itu. Itu waktu udah lama kan? Barusan Mas ya? Barusan. Barusan. Hmm. Barusan. Jadi kalau HNP-nya kalau kayak otot ya atau Iya. saraf, ya tetap dibedulun kan chiropraktiknya. Hmm. Tapi karena beliau ini sudah bertahun-tahun, jadi sembuh tapi jalannya masih gini. Karena si otot kan juga punya muscle memory ya, Ya. punya memori otot itu. Wah, aku dulu gini-gini sakit kok ini. Benar. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dulu banyak sih pengalaman gitu. Mas, aku Bahkan ada yang dokter juga, dokter. Oh, dokter. Kalau dokter sih banyak, dokter sering, banyak. sering. Psikiater juga ada. Nyari sampean. S2 psikologi ada. Keren. Emang Kapan-kapan tak kirimi testimoni. Cuman aku memang bukan untuk aku kenapa enggak selalu minta itu karena aku bukan dagang gitu. betul. Paham maksudnya ya? Betul, Oke. paham. Takutnya nanti teman-teman yang di situ dipikiran lah. Kadang saya tuh juga pernah gitu Mas Hari. Vi, kamu bisa nggak gini, alasan gitu kan ya. Saya lebih ke arah gini loh. Saya tuh lebih suka filosofi itu, praktisi itu lebih hebat daripada
yang sertifikasi. Iya, Nggak tahu ya. betul, betul. Ya, ya. Nah. Kadang orang belajar pun kalau tidak sering di lapangan. Ya, atau tapi ini kan dalam rangka keilmuan gini ya, ya. ilmuwan ya. Kalau ijazah tetap penting untuk apa? Kalau mengutip kata-katanya si Rocky Gerung kan bahwa kuliah itu sarjana itu kan membuktikan bahwa dia pernah kuliah, Ya, tapi tidak membuktikan bahwa dia pintar. betul. Ya, itu dalam rangka itu ya. Tapi kalau dalam rangka yang lain ya tetap kita harus punya ijazah tetap. Ya. Dulur, itu tadi sekilas kita bahas tadi habis bahas tiba-tiba lari ke Kemana-mana sih. Jet Kudo, Ah. ya. Habis Jet Kudo lari ke metafisis. Ngobras lah ini, ngobras Ya, ya. ngobras. Ngobrol asal. lah. Ternyata Lur, ya Mas Ngobras. Hari ini, waduh ilmunya banyak banget ya. Saya sudah lama Lur nggak ketemu beliaunya ini 8 tahun ya. 8 tahun. Saya tuh kenal mulai saya itu masih remaja Lur ya, masih unyu-unyu ya. Oh iya, dah. Iya, unyu-unyu. Mas Hari itu sampai sekarang nggak berubah, serius. Model apa karakternya itu ya ini gitu loh. Orang kalau punya karakter itu gimana ya? Kalau misalkan nih, kenal nggak sama Mas Hari Gustarino? Oh, yang orang ini. Nah, berarti itu karakter tercipta Iya, kan iya, Mas oke, ya? oke. Kalau Hari yang mana tuh? Hmm. Bibis yang di tuh. Itu berarti kan dia sendiri tidak bisa memancarkan karakternya ya Mas ya. Orang nggak kenal Itu mereka. kan nggak bisa dibuat-buat memang Bi. Betul, betul. Iya kan? Gitu. Makanya, Mas, kita balik lagi ke musik ya, sorry. Oke. Oke. Dulu di zaman saya itu kan kita tahu banget tuh banyak musisi band dan yang lain itu karakternya tuh kental banget ya. Mohon maaf, kental banget. Ya. Kayak slang itu kelihatan banget. Oh iya. Sheila ya juga arahnya ke sana. Ya, Nah. kalau di Surabaya dulu salah satunya Bumerang ya, dan itulah. Untuk saat ini tuh gimana Mas? Saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh sekarang itu kurang mengenal, jujur aja. Apakah saya yang kurang wawasan atau gimana? Kayak gitu. Menurut Mas Hari, untuk saat ini musik ini itu seperti apa? Balik tadi kita yang tak ceritain tadi ya. Hmm. Processing itu ya. Hmm. Kalau orang-orang dulu itu kan seni, apapun ya, entah itu lukis. Mereka belum ada media sosial, belajarnya masih benar manual ya, benar-benar ilmu rasanya masih benar terasah, benar-benar asahan ini benar-benar asah pisau itu asahan manual ya. Iya. Yang lama diasah sampai kita sharpeningnya berapa derajat itu kelihatan banget. Sama halnya kayak gini. Katana, pedang. Iya. Dikerjakan manual sama pabrikan bagusan mana? Bagusan. Sama-sama tajam ya. Ya manual. Manual kan? Karena Kalau dia tuh lebih apa ya nggak tahu. Lebih feel teliti nggak tahu. Ya. iya, Soulnya kena. soalnya kena. Ya. Orang melahirkan tuh normal sama sesar bagusan mana? Normal. Iya kan? Sama, semua sesuai alurnya normal. Nah, yang sekarang bukan berarti yang sekarang nggak normal ya. Karena begitu derasnya arus informasi yang masuk sampai anak itu seorang itu tidak sempat mempelajari satu. Ini baru datang, belum ini masih 30%, datang lagi terus gitu. Aku masih ngalami rekaman lagu pakai DAT dulu yang lama itu ya. Ya. Kalau sekarang kan rekod gitu ya. Ini salah saya copas saja ambilkan detail gitu. Dulu nggak bisa, ini habis nih, mau habis, kita salah ngulang mulai awal gitu terus gitu, jam-jam. Jadi secara nggak langsung kita diasah terus kan. Ya. Nah seperti itulah. Terus processing juga pengaruh karena orang dulu kan memang Di tempatnya itu benar-benar. di tempat kedua juga mereka mengalami. Ya. Ilmu itu kelakuannya kanti laku gitu ya. Jadi ya mereka menjalani, mereka melakon, jadi mereka melakukan. Kalau sekarang tinggal di kamar aja kita punya alat lengkap, kita belajar di mana? Cara belajar ini. Tek keluar, belajar ini. Tapi tekstual semua kan. Itu kadang Mas Hari. Banyak hal-hal yang menurut saya itu geli ya. Ya, lucu banget itu ya. Menurut saya itu lagunya nggak asik, tapi viral loh. Sekarang itu ngerinya gitu, Mas. Viral itu konteksnya lama nggak mungkin lama. Ya. Paling hitungan sekian lah sudah hilang gitu kan. Betul. Karena di sini memang kan nggak tahu sih, semuanya serba instan. Oh iya. Iya. Luar biasa nih Mas Hari. Alhamdulillah sekarang kondisi Mas Hari sama keluarga sehat, Alhamdulillah. rezeki lancar, Alhamdulillah. selalu, ya.
Kapan-kapan kalau nanti ada job seperti itu, bolehlah diajak-ajak juga Mas. Oh iya, Ya. ayolah. Ayo. Kemarin tuh lucu Mas, saya juga ada beberapa job yang saya sendiri nggak ambil, jujur aja. Salah satunya gini, Mas Bi, bisa nggak kamu nanti ada job nih bayarannya gede kayak gitu. Ini jobnya gampang kok apa? Menghipnotis suaminya karena suaminya selingkuh, suruh ngaku. Wah, ayal itu. Ayo Mas, tanggapannya Mas Ari gimana tuh? Itu banyak Mas. Jadi saya bisa, tanyain, apa itu jobnya bos kayak gitu? Mas, ini ada sepasang keluarga nih Mas, suami istri ini. Suaminya ini, istrinya yang punya job Mas. Pokoknya Mas Bisbi nanti dibayar kayak gitu untuk menghipnotis suaminya biar ngaku kayak gitu. Waduh, ini bisa-bisa selesai acara hipnotis atau terapi berantem nanti belakangnya. Justru harusnya kan ya pacaran rukun mana nggak usah perlu itu lah. Betul. Itulah. Ya harus kita sebagai selaku apa istilahnya? Kita apa ya pelaku kita ya, kita pelaku ya. Kalau aku misalkan nih aku ketemu kayak gitu ya, aku berusaha semaksimal mungkin bahwa Mas Bi, bisa nggak kamu nanti ada job nih bayarannya gede kayak gitu. Ini jobnya gampang kok apa? Menghipnotis suaminya karena suaminya selingkuh, suruh ngaku. wah, ayal itu. Ayo Mas, tanggapannya Mas Ari gimana tuh? Itu banyak Mas. Jadi saya tanyain, apa itu jobnya bos kayak gitu? Mas, ini ada sepasang keluarga nih Mas, suami istri ini. Suaminya ini, istrinya yang punya job Mas. Pokoknya Mas Bisbi nanti dibayar kayak gitu untuk menghipnotis suaminya biar ngaku kayak gitu. Waduh, ini bisa-bisa selesai acara hipnotis atau terapi berantem nanti belakangnya. Justru harusnya kan ya pacaran rukun mana nggak usah perlu itu lah. Betul. Itulah. Ya harus kita sebagai selaku apa istilahnya? Kita apa ya pelaku kita ya, kita pelaku ya. Kalau aku misalkan nih aku ketemu kayak gitu ya, aku berusaha semaksimal mungkin bahwa ya harus balik mana, nggak andaikan kamu menemukan satu kesalahan dari pasanganmu, itu tidak akan menyelesaikan masalah, sudahlah gitu loh maksudnya. Tapi ada satu case Mas, saya sendiri kemarin I don't care, maksudnya saya juga nggak mau terlibat, saya juga nggak berani juga terlalu masuk, itu ngeri Mas. Ya, ini kita kan cerita sedikit ya, karena kita kan bahas banyak hal tentang Mas Hari Kustarinu ya. Salah satunya beliau ini sekarang spesifikasinya arahnya ke sana. Ya. Kemarin tuh ada juga Mas permintaan, ya salah satunya menghipno kayak gitu atau mengembalikan mental blocknya si suaminya, karena itu parah Mas. Dia nggak bisa berhubungan badan kalau istrinya nggak dipakai orang lain dulu. Ya. Aduh, ngeri Mas. Terus Langsung saya skip. Saya sendiri nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma bilang ya udah cerai aja. Sudah parah kayak gini Mas. I don't know. Menurut Mas Ari gimana? Like this tuh. bisa sih aku. Hah? Bisa ya? ya? Bisa ya. Wah ini loh. Bisa Keren sih. nih. Itu Bisa salah satu yang nggak. Tapi itu harus benar-benar silent ya. Karena itu kan personal ya. Ya personal. Private ya, private. Aku nggak mau umbar aib ya. Duh, ngeri Mas. Banyak kok di wakil di. Iya. Kamu bukan orang yang pertama karena aku pernah gitu loh. Itu juga. Iya sama. Saya berhasil itu. Penyakit mental kayak gitu banyak. Betul. Yang pernah saya berhasil itu, saya ada kenalan nih salah satu pejabat juga ya, orang ternama lah di Sidoarjo Mas. Dia tuh punya sekolah kayak pelatihan untuk arahnya ke mana? Untuk lolos di SPTN kayak gitu ya. Ada satu siswa yang nggak lolos karena ya kita ngomong tetap ke mentalnya. Setiap kali tes psikotes yang tensi itu turun Mas, turun. Padahal tes tulisnya semuanya lolos. Yang terakhir tes kesehatan tuh tensinya selalu turun. Dan itu saya berhasil. Dan itu saya buktikan waktu di depannya beliau, langsung saya ambilkan tensinya itu, saya suges dan yang lainnya. Malah yang lucunya, saya terlalu kebelabasan, tensinya naik. Ya. Jadi saya itu bisa loh Mas, serius. Ya. Bisa dipermainkan tensinya, diturunkan, dinaikkan. Makanya kan sebenarnya kan kita kontrol emang. Makanya aku bilang manusia itu makhluk intuisi sebenarnya. Iya. Nah, kadang kita itu terlalu berakal untuk mengakali. Iya. Harusnya berakal itu bukan untuk mengakali. Itu berhasil saya Mas, tapi kebelabasan Mas. Jadi naik, tensinya naik. Tapi nggak apa-apa, emang saya buat seperti itu. Ternyata kita bisa ngontrol dulu ya. Tubuh kita, apapun yang kita pikirkan, kan ilmunya kan, tubuh kita akan melakukannya kan, efeknya gitu. Ya. Apa yang kita berpikir baik ya, yang muncul baik gitu loh.
Jadi intinya sama sih sebenarnya. Musik kayak gitu kok. Sama kalau di agama kan Tuhan adalah apa yang diprasangkakan Iya. umatnya ya. Wah, Aku selalu bersama prasangka hamba-hambaku. betul. Itu luar biasa. Jadi dulu Gusti Allah ngomong ngono. Iya. Ngopi dulu Mas. Oke. Lanjut. Karena kopinya harus habis. Ini nggak ada lagi guys. Spesial di Jep Kopi ini. Mas, Dia tadi anu ya, apa memang spesial jual kopi gini kopi. apa ada bubuk tertentu? No, kalau ini emang nggak tahu racikannya dari Cak Jep ini enak lah Mas. Kopi original ada, terus kopi rasa-rasa ini banyak variannya. Terus yang kedua Cak Jep ini sekarang lagi mengembangkan bisnisnya. Itu dia punya apa ya, gerobak sepeda motor ini, gerobak Ya. apa namanya ya? Mobile ya. Mobile kayak gitu. Itu sudah tersebar khususnya di Surabaya Barat. Ada 3 unit, insya Allah lebih nanti. Itu 300 lah ya. ya, amin. 3 sudah segmen sudah apa ini pasar di Surabaya Barat, insya Allah sudah kenal lah sama Cak Jep. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman tahu apa gerobak ininya, nanti langsung bisa beli di sana. Jadi nggak harus ke sini Mas. Oke. Online Ya. juga bisa itu. Bismillah lah, nanti lebih berkembang lagi ya untuk ininya usahanya Cak Jep Kopi. Jep ya apa? Punya singkatan apa-apa? Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jep Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jep Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Jep ya apa? Punya singkatan apa-apa? Itu Kenapa filosofinya putranya. Oh, gitu. Ya, simbol apa rasa cintanya juga nih. Oh iya, simbol dasar. Kopi. Bang balik lagi kan cinta, Bang. Energinya kan Iya, cinta. harus gitu. Usaha itu kalau pengen lancar ya Harus cinta. harus cinta. Harus cinta dulu. Cinta Saya tuh itu. mencintai kok gak lancar gimana? Wah, Itu gimana? Itu boleh itu. Ceritanya Nanti kita bahas personal ya. Ya, ya. Aku tanya ya. Kenapa? Oh, Dari tadi ini apa sih? Aku kok tertarik sama ini. Bro. oh iya. Ini Mas Ari, kita ada parfum spesial namanya Orixi. Oh, parfum. Nah, Kirain parfum. Dan ini parfum yang benar-benar spesial banget untuk membuat kita lebih percaya diri ya. Bau kita lebih harum ya khususnya ya. Dan lebih fresh. Dan Orixi ini lagi ada promo Mas Har. Ya, beli 1 gratis 1 Mas. Ya. Jadi beli 1 langsung tak kasih 2. Oh iya, oke. Gitu, dapatnya 2. Dan ini lebih spesial lagi Orixi ini variannya banyak Mas. Variannya banyak dan taste harumnya juga beda-beda. Ada untuk khusus yang cewek, ada yang suka aroma kesegaran, ada yang aroma lebih soft juga ada dan yang lain. Ini variannya ada 76. Ada yang sporty, ada yang apa Betul, gitu. 76 dan itu segar-segar banget. Pokoknya enak banget nih aroma dari Orixi. Buat dulur-dulur yang mau bisa mendapatkan produk dari Orixi, nanti langsung bisa mengunjungi tokonya. Nanti kita cantumkan di bawahnya. Jadi jangan sampai lupa. Lagi ada promo Orixi. Kita ada kemasan yang 30 ml sama 50 ml. Beli 1, gratis 1. Ini berapa mili nih? Ini yang 30 ml. 30 ya? Iya. Keren Mas, ini saya pakai juga ini kok. Makanya aura saya itu kemana-mana. Oke ya, aura kasih banget ya. Kamu aura kasih, aku aura sayang. Iya. Itu Mas Har, Orixi keren banget ya. Oke Mas Har, sebelum kita akan closing untuk pertemuan kita kali ini, kira-kira ada nggak sesuatu yang mau disampaikan nih buat saya pribadi ataupun dulur-dulur yang ada di Jep Kopi khususnya yang lagi melihat acara ini? Yang tak sampaikan ya. Iya, silakan. Dari tadi kita kan ngobrolnya ada cinta, Ya. ada pejuang. Ingat ya satu kata tadi cinta,
pejuang. Intinya adalah bahwa semua yang kita lewati ini adalah energi. Jadi apapun yang kita buat, entah itu kopi, parfum, ini juga rokok buatan lokal, terus apa tadi kamu bilang? Kita punya kreativitas kayak bla 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 musik ya. Yang jelas jadilah berbudi dan berdaya. Agar apa? Budidaya itu sebenarnya kan, budaya itu kan berbudi dan berdaya. Budi itu adalah akhlak. Jadi kita jualannya baik, kita anu baik gitu. Daya itu energinya. Jadi kan sekarang ini banyak nih barang-barang yang anu tapi promonya aja yang begitu dicoba kok kayak gini. Berarti ada yang salah nih, ada something wrong, apa yang harus dibetulin dulu. Jadi jadilah berbudi dan berdaya dalam menyelaraskan budaya. Jadi budidaya itu. Budi itu tahu kan budi ya, budi, daya itu energinya. Karena ya tadi manusia itu ya makhluk intuisi, ya makhluk energi. Dua hal itu ya. Itu yang harusnya kita syukuri itu. Luar biasa. Itu. Keren. Itu tadi yang terakhir statement yang luar biasa juga nih. Itu buat masukan saya sangat luar biasa Mas Hari. Terima kasih banyak dan juga dulur-dulur Jeb Kopi khususnya. Ingat ya dulur-dulur apa yang disampaikan tadi sama Mas Hari tentang budi dan daya. Itu salah satu bagian yang harus utuh Mas. Jadilah berbudi dan berdaya. Oke, keren luar biasa. Oke Mas Hari, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita akan ketemu lagi di segmen kita. Kalau saya undang lagi datang ya. Oh ya kita pasti nanti bahas yang lainnya. Pastilah, ya bahas lain. Bahas yang nggak bisa tidur tadi ya. Oke, terima kasih. Oke, dulur Jeb Kopi, kalau kita sama Mas Hari ini pasti nanti lama banget dan yang lainnya kita akan aturkan lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Hari Gustarino. Tepuk tangan dulu dong yang luar biasa buat Mas Hari Gustarino ya. Sangat sulit saya untuk mengundang beliaunya karena kesibukannya. Alhamdulillah beliaunya hadir hari ini dan kita bisa ngobrol-ngobrol sambil mengopi ya. Oke, terima kasih banyak. Benar, ngopinya di Jeb Kopi ya. Kopi. Oke, terima kasih teman-teman, dulur-dulur semuanya sudah menyaksikan channel Ngopi di Jeb Kopi. Kita akan tunggu lagi siapa tamu spesial yang kita akan undang. Terima kasih banyak dan salam ngopi.